Oke, nomor 1, jumlah suku ketiga, suku kelima, dan suku ketujuh suatu barisan aritmatika adalah 186. Jika suku ke-8 barisan tersebut adalah 65, maka suku ke-15 adalah U3, kan gini, U3 ditambah U5 ditambah U7 sama dengan 186. Ini kalau kita buat bentuknya saja kan A plus 2B gitu ya, A plus 4B, A plus 6B sama dengan 186. Berarti kan A-nya ada 3, 3A, 6, 12 ya. 12B sama dengan 186. Kalau memungkinkan untuk dibagi 3, dibagi 3. Bisa ya. Dibagi 3 berarti A ditambah 4B sama dengan berapa nih? 62. Betul ya. Terus sedangkan yang berikutnya suku ke-8. Suku ke-8 65. Suku ke-8 itu kan A ditambah 7B. Ya, 65. Diingat lagi bentuknya ya. Kalau aritmatika kan seperti ini kan. Kalau suku KN-nya kan A. Suku KN itu A ditambah N-1B gitu kan. Jadi harusnya sudah tahu ya. Ini kalau saya kurangi seperti biasa aja. Ini kurangi berarti ini 3B. Dibalik ya. 7B kurangi 4B. 3B. Ini kalau dikurangi 3. Berarti kan B-nya 1. Kalau B-nya 1 berarti 4A ditambah 4 kali 1 sama dengan 62. Berarti 4. Maka A-nya berapa? 62 dikurangi 4. 58. Ya kan? Hanya 58. Dah selesai berarti. Suku ke-15. Nah, ini soal paling sederhana yang pernah ada ini. A ditambah 14B. Berarti 58 ditambah 14 kali 1. Ya. Berarti berapa nih? 60, 72. Jawabannya adalah B. Ya, sebagai pemanasan lah. Ini pernah keluar. Ini sudah soal sederhana sebenarnya. Jelas ya. Nomor 2. Diketahui A, B, dan C berturut-turut adalah suku kedua, ketiga, keempat. Suatu barisan geometri. Ingat, barisan geometri bentuknya suku KN itu apa? Ini kok gile ya. AR pangkat N-1. Iya kan? Ini bentuk suku KN dari barisan geometri. Dengan B positif. Jika AC dibagi B plus 2 sama dengan 1, maka nilai B adalah Oke, berarti kan gini. Kalau ABC itu berturut-turut suku kedua, ketiga, keempat, suatu barisan geometri, ini gini. O2, O3, O4. Ini A, B, C. Nah, namanya geometri kan rasio itu kan U2 bagi U1, U3 bagi U2, U4 bagi U3 gitu kan ya. Rasio itu kan gini. Bisa B dibagi A, ya kan? U3 bagi U2. Bisa juga U4 dibagi U3. Kan gini. Bisa seperti ini kan. Nah, ini kalau kita kalikan silang kan berarti B kuadrat sama dengan Oke, sempat terputus. Kita lanjutkan ya. AC dibagi B plus 2 sama dengan 1. Berarti kan AC sama dengan, kalau kita kalikan kan B plus 2 gini kan. AC-nya adalah B kuadrat. Nah, kan gini. Simpel juga sih ini. Jadi persamaan kuadrat dalam B min 2 ya. Nah, ini kita faktorkan. Berarti B min 2 plus 1 kan gitu. Betul ya. Nah, sekarang kalau masing-masing ini kita samakan dengan 0 berarti kan B-nya sama dengan 2, yang ini B-nya sama dengan min 1. Padahal di sini yang diminta B lebih dari 0. Karena B lebih dari 0 berarti jawabannya ini. Iya kan? Jadi yang benar adalah B, 2. Clear ya? Lanjut nomor 3. Diketahui deret geometri tak hingga
U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya. Jika rasio deret tersebut adalah R dengan R-nya itu lebih dari min 1 kurang dari 1 ya. U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya sama dengan 6. Nah, ini kan kalau jumlahan dari suku-suku sebanyak tak hingga suku itu kan untuk R-nya seperti ini, atau ini kan bisa ditulis gini, harga mutlak R kurang dari 1, iya kan? Berarti kan deretnya konvergen namanya, masih ingat nggak? Konvergen, ya, ngumpul gitu ya, atau harga mutlaknya itu sebut aja pecahan, bisa positif bisa negatif, ya kan? Berarti kan S tak hingga itu rumusnya A dibagi 1 min R, ya. Ini kan U1 tambah U2 tambah U3 tambah dan seterusnya sampai tak hingga suku, itu kan sama saja kita mencari S tak hingga, ya kan? Rumusnya A dibagi 1 min R. Nah, itu nilainya 6, berarti ini 6, kan gitu, ya kan? Seperti ini. Berarti bisa saya tulis gini, 1 dikurangi R sama dengan A per 6. Kode ya, sama kan? Seperti ini. Nah, terus berikutnya U3, U4, U5 dan seterusnya sama dengan 2. Nah, ini kan sebetulnya sama saja dengan S tak hingga tapi dikurangi U1 tambah U2 kan gitu. Jadi S tak hingga dikurangi U1 tambah U2 gini ya, sama dengan 2 kan gitu. Iya kan? Kalau U1, U2, U3 sampai dan seterusnya sampai U tak hingga adalah 6, terus U3, U4, U5 dan seterusnya sampai tak hingga itu 2, berarti kan ini itu sama saja S tak hingga dikurangi U1 tambah U2 ya. Nah, ini kan A per 1 min R dikurangi U1 tambah U2, berarti kan ini A ditambah AR, geometri loh ya, kan gini. Nah, kemudian ini kita dibuat sama penyebutnya ya, dibuat sama penyebutnya, ini AA hanya saya keluarkan jadi 1 plus R ini kan. Nah, kalau samakan penyebutnya berarti kan dibuat sama-sama per 1 min R, berarti ini harus saya kalikan 1 min R ya, gini, ini sama penyebutnya. Terus gimana, ini kan saya kalikan nih, ini A plus B, A min B gitu kan. Kalau dikalikan mesti kan A kuadrat min B kuadrat ya. Jadi A dikurangi A kali 1 min R kuadrat. Bisa dipahami ini? Bisa ya? Oke. Ini kalau dikalikan gini, perkalian pelangi itu min kali min plus AR kuadrat per 1 min R sama dengan 2. Ini kan hilang. Nah, untuk seterusnya kalau kalian menemui bentuk soal kayak gini, ingat ini bentuknya. Ya, kalau minus U1 dan U2 itu bentuk S tak hingganya kayak gini, AR kuadrat per 1 min R. Kalau minus U1 saja berarti AR per 1 min R gitu ya. Nah, ini AR kuadrat dibagi 1 min R sama dengan 2, padahal 1 min R itu A per 6. Nah, ini kita gabungkan nih, berarti kan AR kuadrat itu dibagi dengan 1 min R, 1 min R itu A per 6 sama dengan 2 ya. Ini kan boleh tak coret toh? Boleh ya. Jadi 1/6 saya balik atau saya kalikan sini 1/6, berarti R kuadrat sama dengan 1/6 kali 2 berarti 1/3 ya kan. Maka R sama dengan plus minus akar 1/3. Nah, berarti kan plus minus 1 per akar 3. Ini jawabannya. Jadi yang benar yang mana? Ini. D. Oke. Next, nomor 4. Jika A1, A2, A3 adalah barisan aritmetika dan A1, A2, A1 plus A3
adalah barisan geometri, maka A3 dibagi A1 sama dengan, jadi berarti ini U1, U2, U3 dari barisan aritmatika, yang ini U1, U2, U3-nya itu ini. Ya, U3-nya adalah A1 tambah A3 untuk barisan geometri. Nah, gini caranya. Kalian ingat suku tengah? Suku tengah barisan aritmetika itu kan U1 ditambah U2T min 1 per 2. Rumusnya sih gini ya, rumusnya seperti ini. Tapi gini, nggak usah dihafalkan, perhatikan aja. Nek 1 ditambah 2T min 1 itu kan berarti sama saja 2T kan? 2T min 1 ditambah 1, berarti kan satunya dicoret kan? 2T. 2T dibagi 2, berarti kan T kan? Sama dengan ini kan? Artinya gini, nek saya tulis U2 berarti sama saja dengan U1 ditambah U3 dibagi 2. Masih ingat ya? Kelas 11 kemarin. Sama seperti ini ya. Ini untuk aritmetika. Barisan aritmetika. Nah, kalau barisan geometri gimana? Suku tengah. Suku tengah itu kan rumusnya gini. U1 dikali U2T min 1 akar ya. Kan gini. Atau UT kuadrat sama dengan U1 dikali U2T min 1. Jadi bisa saya tulis gini. U2 itu sama saja akar dari U1 dikali U3. Gini ya. Atau U kuadrat, U2 kuadrat sama dengan U1 dikali U3. Ini untuk barisan geometri. Nah, kita aplikasikan teori ini. Ya, kalau A1, A2, A3 itu barisan aritmatika, berarti kan bisa saya tulis gini. A2, seperti ini ya, sama saja dengan A1 ditambah A3 dibagi 2. Iya kan? Sama dengan ini. Yang geometri berarti gini, A2 kuadrat sama dengan U1 kali U3, berarti kan A1 dikali A1 plus A3. Paham ya? Oke, nah sekarang kita samakan nih A2 kuadrat, A2 kuadrat. A2 kuadrat yang satu adalah yang ini dikuadratkan, yang aritmetika, ini, yang satunya geometri. Ini kan, kita kuadratkan, jadinya A1 kuadrat, 2 kali A1 A3 ditambah A3 kuadrat dibagi 4 kan gitu ya, dibagi 4 sama dengan ini kalikan perkalian pelangi. Nah gini kan, terus dah ini kita kalikan sini aja 4 kalinya kan, jadinya A1 kuadrat 2A1 A3 plus A3 kuadrat dikalikan 4A1 kuadrat ditambah A1 A3. Luas, pindah ke kiri semua. Pindahkan jadi A kuadrat dipindah ke kanan, jadinya kan 4A1 kuadrat dikurangi 3A1 kuadrat. Ini 2A1 A3 pindah ke kanan, jadi min 2. Ini 1. Berarti kan min 1 kan? Oh, ini 4 ya. Sorry. Ada yang salah. Ini kan harusnya 4 ya. Kan dikalikan 4. Ini 4A1 ya, kalikan 4. Berarti ini dikurangi gini, min 2 ya, min 2 A1 A3. Terus ini pindah sana, min A3. Oke ya, udah benar ya? Pak, itu yang 2A1-nya itu ya kalau pindah kanan jadinya 3A1 kuadrat tambah 2A1 A3, Pak. Benar atau tidak, Pak? Yang mana? 2A1 A3? Ya ini bawah, Pak. Yang bawah, Pak. Kalau pindah ruas kanan seharusnya kurang kan, Pak? Min ya. Ya. Ya ini kan 4A1 A3 dikurangi 2. Oh plus ya? Iya, plus. Harusnya plus ya. Ya. Plus. Ini pindah min. Ini pindah plus. Oke.
Gini jadinya. Ini kalau kita faktorkan bisa nggak ini? 31 A1. Ya. Min 1 min 1. Oh, min 1 plus 1. Bisa ya? Min 1 min A3 plus A3. Benar ya? Oke, benar. Ini masing-masing kita samakan dengan 0. Berarti kan gini. 3A1 min A3 sama dengan 0. Berarti 3A1 sama dengan pindah sini kan A3 ya. Nah, yang dicari A3 bagi A1. Berarti kan 3 jadinya. Ini kan, ini A1-nya pindah sini kan membagi jadinya. A3 dibagi A1 jadinya 3. Jawaban yang benar 3. Jadi ya, kalau yang ini kan nggak bisa nih, min jadinya. Ya, dari sini. Jadi jawabannya adalah 3. Itu, ini contoh tadi pakai menggunakan konsep U tengah ya, suku tengah. Sebenarnya kan kelihatan panjang karena menjelaskan dari teori. Nah, kalau teorinya kalian sudah paham, sudah yakin semuanya paham, saya nggak akan menjelaskan teori, langsung ngerjain soal. Ya, oke, lanjut nomor 5, mirip dengan tadi nomor 4. Diketahui A plus B, dan A plus 4 merupakan 3 suku berurutan suatu barisan aritmetika. Jika A plus B, 4A plus B plus 9 merupakan suatu barisan geometri, maka A tambah B adalah, jadi ini U1, U2, dan U3-nya aritmetika. Yang ini U1, U2, dan U3-nya geometri. Nah, untuk menyelesaikan seperti ini, sama prinsipnya seperti nomor 4 tadi, kita menggunakan suku tengah. Ingat ya, suku tengah berarti yang tengah-tengah A ditambah B itu sama saja A ditambah A plus 4 dibagi 2, kan gitu ya. U2 sama dengan U1 ditambah U3 bagi 2. Ya kan? Atau bisa saya buat gini, ini saya kalikan sini aja deh. 2 kali A ditambah B sama dengan, ini berarti apa? 2A ditambah 4. Nah, ini kalau kita kalikan 2A ditambah 2B sama dengan 2A ditambah 4. Ini kalau tak coret, berarti B-nya berapa? 2. Iya kan? Nah, sekarang kita lihat yang geometri. Geometri berarti kan tadi A tambah B kuadrat sama dengan A dikali 4A plus B plus 9. U1 dikali U3, kan gitu ya. A tambah B kuadrat sama dengan ini. Nah, kalau B-nya 2, ini berarti kalau kita kalikan, B-nya ini 2 ya. B-nya 2. Kalau kita kalikan sini berarti kan 4A kuadrat. Ini kali, ini 2 sama 9. 11 kan? Jadi 11A. Ini ya, ini kita kuadratkan, A kuadrat plus 4A ditambah 4 sama dengan 4A kuadrat tambah 11A. Bisa seperti ini ngerjainnya, atau tadi dibuat AB juga bisa. Ini jadikan satu lagi kayak tadi, ya, pindah ke kiri, ke kanan. Ini jadi 3A kuadrat, ini min ya, min berarti jadinya plus 7A min 4. Faktor kan bisa enggak? 4A plus B. Udah terlanjur tadi ya. Saya ini aja. Jadi ini 4A plus B. Yang ya. Ini kalikan 2, 2 dalam kurung A plus B. Berarti yang ini kan 5A. Ini 5A plus B gitu ya. 5A plus B. Jadi 2A tambah 2B, nggak bisa dicoret berarti. Ini 2A, lagi aja. 2A ditambah 2B sama dengan 5A tambah B. Berarti ini B-nya pindah sini, 2B min B.
B ya, 3A. A ditambah B kuadrat, maka B B-nya itu 3A. Itu ya, 3A. Ini kita masukkan 3A. 3A ini berarti harusnya kan 3A tambah 4A jadi 7A ya. Jadi ini A ditambah B-nya 3A sama dengan ini A dikali 4A tambah 3A 7A. A dikali 7A jadinya 7A kuadrat ya. 7A kuadrat terus A dikali 9 ya kan. Jadi 9A. Nah, ini A tambah 3A 4A kuadrat. Jadi ini 4A kuadrat. Nah, coret aja. Jadi satu sini 4A dikuadratkan biar lebih jelas, saya tulis lagi kuadrat plus 9A. Ini ya. Ini kalau dikuadratkan A sama dengan 7A kuadrat plus 9A. Berarti ini 9A A-1 ya. Oke, berarti 9A sama dengan 0. Berarti kan A-nya 0 atau A-nya 1. Ya. Kalau A-nya 0, B itu 3A. Berarti B-nya 0 kan tidak mungkin ya. Ini tidak mungkin, maka pakai A-nya 1. Kalau A-nya 1 berarti B-nya sama dengan 3A, 3 kali 1, 3. Sehingga apa? A ditambah B sama dengan 1 ditambah 3, 4. Jadi jawabannya adalah C. Oke, itu lanjut nomor 6. Jika perbandingan suku pertama dari suatu barisan aritmetika adalah 1:3. Oh, ini juga ada yang salah lagi nih. Perbandingan suku pertama dan suku ketiga. Perbandingan suku pertama dan suku ketiga dari suatu barisan aritmetika adalah 1:3. Maka perbandingan suku kedua dan suku keempat dari barisan tersebut adalah, jadi suku pertama dibanding suku ketiga itu sama saja 1:3, ya, 1:3. Padahal kalau suku pertama itu kan kalau aritmetika itu berarti A, suku ketiga itu A ditambah 2B, ya kan, seperti ini. Nah, sekarang ini kalau dikali silang saya kan bisa tahu perbandingannya nanti. Ini sorry, 2 ya, pindah sini kan 2 ya. Oh, berarti kan A sama dengan B kan, A sama dengan B. Jadi kalau A nya 1, B nya 1, ya kan. Nah, sekarang perbandingan untuk A2 dengan U2 dengan U4. U2 itu A ditambah B, ya, terus U4 itu A ditambah 3B. Nah, karena A sama dengan B berarti kan ibaratnya gini aja, ini jadinya 2A gitu, ini jadinya 4A. Berarti perbandingannya apa? 2:4 atau 1:2. Jadi U2 di 4 itu 1, itu ya. Jadi yang benar C. Oke, lanjut nomor 7. U1, U2, U3 dan seterusnya adalah barisan geometri. Memenuhi U3 kurangi U6 sama dengan X. U2 dikurangi U4 sama dengan Y. Maka X dibagi Y sama dengan, nah kita masukkan aja, X dibagi Y berarti U3 dikurangi U6 per U2 U4. Geometri kan, berarti ini AR kuadrat, AR pangkat 5 bagi AR pangkat 3, ya. Ini kalau kita sederhanakan, saya keluarkan AR gitu, ini R min R pangkat 4. Nah, terlihat ini AR 1 min R kuadrat. Ini kita coret. Berarti
Ini R-nya bisa keluar 1 min R pangkat 3. Nah, kita faktorkan lagi. Ingat, A pangkat 3 min B pangkat 3 itu kalau difaktorkan jadinya A min B A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Ingat ini. Ya. Berarti ini 1 kan sama dengan 1 pangkat 3. Berarti bisa kita uraikan lagi, difaktorkan 1 min R. Jadinya 1 kuadrat 1 plus 1 kali R berarti R ditambah R kuadrat. Nah, ini 1 difaktorkan ya, 1 kuadrat min R kuadrat, jadi difaktorkan 1 min R kali 1 plus R. Coret. Oke, selesai. Jadinya seperti ini. Maka R kali 1 R kali R kuadrat, R kali R pangkat 3, ya, 1 plus R. Jawabannya ini. Nanti yang benar mana? Plus semua tapi ya. Plus semua. Nah ini. C. Itu lanjut nomor 8. Diketahui deret geometri tak hingga mempunyai jumlah sama dengan nilai maksimum fungsi. Nah ini IPA ini. Matematika IPA sudah dihubungkan dengan turunan. Sama dengan nilai maksimum fungsi fx min sepertiga x pangkat 3 plus x plus 4/3 untuk x-nya lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan 2. Selisih kedua dan selisih suku kedua dan suku pertama deret geometri tersebut adalah min 4 kali f aksen 0. Yang tanyakan rasio deret geometri tersebut adalah, oke, kalau kita mau mencari nilai maksimum fungsi, itu kan berarti kalau fx-nya adalah min sepertiga x pangkat 3 plus x plus 4/3, kalau kita mau mencari nilai maksimum kan berarti f aksen x harus sama dengan 0 gitu ya, mencari nilai stasioner. Jadi ini kita turunkan. Jadi kan nih min x kuadrat plus 1, ini 0 kan? Sama dengan 0. Berarti 1, ini x kuadrat. Maka x-nya itu plus minus 1 kan? Plus minus akar 1 atau plus minus 1. Nah, kalau x-nya plus minus 1, berarti kan 1 atau minus 1, kita masukkan ke sini, yang maksimum berapa? Berarti kan kita mencari f1 sama f min 1. Ya kan? Nanti yang maksimum yang mana? Yang paling besar yang mana gitu ya. Kalau 1 berarti kan min sepertiga ditambah 1 ditambah 4/3. 1 itu 3/3. 3/3 tambah 4/3, 7/3. 7/3 dikurangi 1, 6/3. Berarti kalau F1 ketemunya 2. Ya, kalau min 1 berarti ini min 1 berarti plus sepertiga, ini min 1. Min 3/3, 1/3, 2/3 ya. 2/3. Berarti kan yang maksimum ini. Ini dinamakan Y maksimum. Atau nilai maksimumnya lah ya. Nilai maksimumnya itu 2. Nah, di sini dikatakan jumlah tak hingga deret geometri itu sama dengan nilai maksimum fungsi. Berarti kan artinya apa? S tak hingganya sama dengan 2. Ya, sama dengan 2. Nah, S tak hingga itu kan A dibagi 1 min R kalau deret konvergen ya. Yang punya jumlah tak hingga itu ya deret konvergen tok. Nah, divergen enggak punya. Ini. Berarti kan A dibagi 1 min R sama dengan 2. Nah, terus selisih suku kedua dengan suku pertama U2 dikurangi U1 sama dengan min 4 kali F aksen 0. F aksen 0 berarti kan kita masukkan ini F aksen nih. Iya kan? F aksen. Kalau F aksen 0 berarti kan X-nya diganti 0. Min 0 kuadrat plus 1. Berarti kan F aksen 0-nya 1. Ya. Nah, U2 itu berarti kan AR dikurangi U1 itu A. Sama dengan min 4 kali ya dikasih. Nah, ini kalau saya buat 2 kali 1 min R. Betul ya?
masuk sini. 2 kali 1 min R. Ini sama saja. Kalau biar sama kayak gini, saya keluarkan min ya. Berarti ini min 1, ini min sama min R kan R. Bener ya? Sama. Berarti kan ini 1 min R, 1 min R, berarti 1 min R kuadrat sama dengan min 4 bagi min 2, 2. Maka 1 min R sama dengan plus minus 2. Iya kan? 1 dikurangi R sama dengan plus minus 2. Kok plus minus 2 sih? Akar. Sorry. Akar. Ini ya. Akar ya. Oh, sorry. Nah, ini min akar ya. Oke, gini. Betul. Berarti ini min 1 min akar 2 ya. Min 1 min akar 2, yang ini 1 plus akar 2 ya. Oke. Oh, ini enggak min plus. Ini kan 1, yang pindah kan R-nya. R-nya plus ya. Jadi 1 min akar 2. Ada 2 sebetulnya. 1 plus akar 2. Tapi yang ada jawabannya 1 ya. 1 min akar 2 ini jawabannya. Jika A log B min 2, A log B min 2, A log B, dan A log B plus 4 adalah 3 suku berurutan suatu barisan aritmetika. Dan jumlah 3 suku tersebut adalah 6. Jumlahnya ini 6. Maka 2A tambah B adalah, kalau jumlahnya 6 berarti kan, ya kita tulis saja gini. A log B min 2 ditambah A log B ditambah A log B min A plus 4. 3 suku berurutan suatu barisan aritmetika. Dan jumlah 3 suku tersebut adalah 6. Ini jumlahnya tuh 6. A jadinya sama-sama bilang pokoknya A kan. A log B min 2 kali B plus 4. Atau gini, kita pakai rumus S. Ingat S. Sn adalah bisa N per 2 kali 2A plus N min 1B. Bisa pakai gini, suku ke N. Ya, kita pakai yang kedua, pakai yang ini. Berarti ada 3 suku kan, S3, 3 per 2, N-nya kan 3. A-nya kita pakai yang ini ya. A-nya ini depan, terus UN, berarti kan U3. U3-nya adalah ini. Berarti A log B min 2 ditambah A log B min 4, B plus 4. Ini. Nilainya 6. Ya kan, ini berarti 3 per 2. Ini sama-sama bilangan pokok A, berarti kan A log B min 2, B plus 4. Ini kita kalikan sini, berarti kan dibalik ya. Dikali 2 per 3, 12 per 3, 4. Jadi A log B min 2, B plus 4. Sama dengan 4. Artinya apa? Artinya A pangkat 4 itu sama dengan B min 2 kali B plus 4. Paham ya? Kan kalau logaritma kan gini. A log B sama dengan X, berarti B itu adalah A pangkat X. Iya kan? Ini kan pengertian logaritma kemarin ya, sudah ya, minggu lalu. Jadi B min 2 dikali B plus 4 sama dengan A pangkat 4. Nah ingat, tapi A di sini adalah bilangan pokok. Bilangan pokok berarti A-nya itu nggak boleh, harus positif gitu ya. Ini B itu numerus ya, ini kan ada B itu, berarti B-nya harus positif. B1 boleh nggak? Boleh. Boleh ya, B-nya sama dengan 1 boleh. Jadi ini intinya. A positif tidak boleh 1, berarti kan A-nya harus positif dan tidak boleh 1. Kalau minimal berarti ya pecahan boleh ya, pecahan boleh, lebih dari 1 sedikit boleh. Tapi intinya gini,
B-2 itu termasuk numerus juga nih. B-2 itu termasuk numerus. Berarti kan nggak boleh negatif ya, harus positif. Berarti B-nya minimal 3. Kalau B-nya 3, berarti ini 1, ini 7. 1 kali 7, 7. Hanya kan udah bisa ya. Jadi yang paling mungkin itu B-nya 4. 4 itu 2, 8, 16. Nah itu. Jadi yang paling mungkin itu nilai yang paling mungkin A-nya 2, B-nya 4. A-nya 2, B-nya 4. 16, 2 kali 8. Nah, itu. Jadi 2A ditambah B itu sama saja 2 kali A, 2 ditambah B-nya 4. Jadi 4 tambah 4, 8. Jadi jawaban yang benar C. Oke, terakhir nomor 10. Misalkan AN adalah barisan geometri yang memenuhi sistem A2 tambah A5 dikurangi A4 sama dengan 10. A3, A6 min A5, 20. Nilai dari A2 adalah, ya ditulis saja lah. Ini ibaratnya AN itu UN gitu ya, UN. Berarti kalau A2, A5, A3, A4 sama dengan 10 barisan geometri. Berarti sama saja AR pangkat 4 min AR pangkat 3 sama dengan 10 gitu ya. Yang ini 20 berarti AR kuadrat, AR 5, AR 4 20. Nah ini misalkan 1, 2 gitu aja deh. Kalau kita bagi gimana? 2 dibagi 1. Ya yang gede aja ya, yang gede dibagi yang kecil. Berarti ini kan dibagi ya. Ini kalau AR-nya saya keluarkan. AR berarti R4 min R3. Ini ya, sama dengan 20. Betul ya. Dibagi dengan yang pertama. Yang pertama ini AR-nya juga keluarin. 1 R3 min R2 bagi 10. Berarti ini R tak coret, ya kan? Ini coret kan 2 ya. 2. Terus ini R-nya masih bisa keluar 1. Nah, bisa. Ini ya, hilang. Berarti R-nya 2. Kalau R-nya 2, yang dicari A2 ya. A2 itu kan AR. Ya kita masukkan salah satu aja. Ini berarti kan 2. Yang sama ya. 2A 16. Dikurangi 2 pangkat 3, 8. Berarti berapa? 10A ya. Hanya 1 berarti 1 kali 2. 2. Jawabannya E. Gitu. Baik, saya kira gitu. Semoga ini bisa dipahami dengan baik. Saya cukupkan untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung lanjut pelajaran berikutnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.